warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore anak-anak SD PPS B3 maupun Cool Kids dimanapun kalian berada. Oke, balik lagi di Crunchy Time, ngobrol seru, Inspiratif dan juga santai. bareng Miss Novi. Dan juga Miss Tita tentunya. Hanya di channel YouTube SD PPS B3, yaitu YPPS B3 Channel. Ya, buat anak-anak yang belum subscribe, silahkan subscribe dan stay tune terus setiap hari Sabtu jam 5 sore buat nontonin Crunchy Time tentunya ya Miss Novi. Bener. Crunchy Time ini setiap minggunya, setiap episodenya menghadirkan bintang tamu seru nih Miss Tita. Iya, dan berbeda ya Miss Novi Berbeda. tentunya. Nah, adapun untuk tema kita pada sore hari ini adalah Stay healthy during pandemic. Sehat itu penting. Nah, kira-kira siapa nih ya bintang tamunya kalau kita akan membahas kesehatan nih pada episode ini ya Miss Novi ya? Kira-kira siapa nih? Iya, kira-kira siapa ya? Anak-anak tetap stay tune ya di channel kesayangan kita semua. YPPS B3 Channel. Iya. Ya, Cool Kids SD ya, PPS B3 dimanapun berada. Nah, Miss Novi di ruangan Crunchy Time ini udah hadir bintang tamu kita hari ini yang sangat famous. Bener banget. Iya, dan pastinya idola anak-anak juga. Idola anak-anak dan juga sering jadi duta kesehatan kali ya. Mungkin kalau di SD 3 duta renang. Duta renang. Mungkin anak-anak sudah bisa tebak siapa kira-kira Pak Guru yang akan jadi bintang tamu kita pada sore hari ini. Ya, Ini dia Pak Agus Supriyatna. Halo. Oke, thank you Pak Agus sudah mampir-mampir ke Crunchy Time kali ini ya Pak. Sama-sama. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol Kita akan seru mengobrol seru dan seputar kesehatan tentunya ya Miss Novi, karena Pak Apri ini merupakan guru PJOK ya Pak Apri ya. Untuk tahun ini kelas berapa Pak? Tahun ini mengajar kelas 5 dan kelas 6. Kelas 5 dan kelas 6. Iya. Oh ya. Nah, ini Cool Kids kelas 5 dan kelas 6. Pak Guru PJOK kalian nih hadir di sini ya. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama. Nah, langsung aja mungkin Miss Novi. Anyway, sebelum kita ngobrol-ngobrol, tema hari ini itu adalah stay healthy during pandemic. Iya, sehat itu penting. Nah, Iya. karena kita udah 1 tahun ini berada di masa pandemi ya Miss Tita dan Pak Apri ya. Nah, Jadi tentunya, kita tentunya menjaga kesehatan itu merupakan salah satu keharusan bener. bagi kita semua di masa pandemi ini. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan Pak Agus Supriyatna, bagaimana sih menjaga kesehatan di masa pandemi ini? Iya Pak. Jadi kira-kira gimana sih Pak caranya kita untuk menjaga imunitas kita selama masa pandemi ini? Intinya untuk menjaga imun ini bukan sesuatu yang baru ya. Ada di masa pandemi maupun bukan, sebetulnya ada 3 hal yang perlu kita persiapkan, kita jaga. Yang pertama olahraga yang rutin atau teratur, kemudian istirahat yang cukup, dan yang terakhir makan yang bergizi atau yang gizi yang makanan seimbang. yang bergizi. Ya, 3 itu ya sebetulnya udah cukup, 3 hal itu. Nanti untuk pengembangannya mungkin dari makanan, bisa dari olahraga seperti apa, kemudian istirahat pun yang seperti apa yang efektif. Oh benar banget. Iya. Jadi 3 aspek tadi sangat penting Sangat ya. penting. Betul, Yang pertama olahraga, Olahraga, lalu istirahat yang cukup. Olahraga itu bisa garis miring ya, Ya. bisa aktivitas. ya. Yang penting bergerak setiap hari ya harus Pak ya. bergerak, kemudian makanan yang seimbang, gizi yang seimbang, kemudian istirahat Dan yang istirahat yang cukup. Speak of olahraga nih Miss Novi, speak of olahraga Pak Apri. Sekiranya olahraga apa sih yang bisa kita lakukan setiap hari? Mungkin yang ringan atau yang Untuk olahraga sebetulnya kita bisa sesuaikan dengan kondisi badan kita ya. Untuk anak-anak mungkin akan lebih bisa lebih leluasa tanpa batas. Tapi kalau untuk orang tua, untuk yang usianya di atas 40 pasti ada hal-hal yang harus dipatuhi aturannya. Karena kondisi badan kan nggak selamanya fit ya kalau orang tua gitu. Makanya nanti ada porsinya, ada aturannya untuk olahraga. Iya, mungkin kalau anak-anak jogging gitu ya Pak ya. Jogging. Kalau anak-anak banyak sebetulnya. Banyak. Ya.
sepak bola itu kan kesukaannya mereka. Iya. Makanya untuk olahraga itu disarankan yang sesuai dengan hobinya mereka. Sesuai dengan Iya. kesenangannya. Harus senang, harus fun memang kalau olahraga. Nggak boleh terpaksa, nggak boleh merasa aduh apa ya. Aduh berat, mager. Gitu. Bener banget, kayak Emang kalau nggak suka nggak hobi ujung-ujungnya mager. Mager. Itu bener. Terus biasanya tuh juga kalau kita pengen olahraga tuh harus ada passion gitu ya. Iya. Dan memulainya itu kan harus Butuh dengan niat motivasi banget. yang Iya, butuh. Harus butuh kemauan gitu. Iya. Kalau Pak Apri sendiri olahraganya kira-kira apa nih Pak? Biasa. Selama pandemi saya hanya 2. Yang pertama HIIT itu height intensity interval, T-nya itu training. Kalau orang-orang bilang bahasa keren sekarang itu workout itu. Workout. Yang 7 menit itu Pak. Itu waktunya bisa sampai 30 Oh, menit. Ya, cuman untuk setiap sesi, setiap apa istilahnya, satu latihan itu ya sebetulnya lebih cepat 15 detik. Istirahat 15 detik, istirahat terus itu. Istirahat cuma 15 detik ya anak-anak gitu. Itu pakai alat gitu ya Pak ya? Bisa pakai alat, bisa tanpa alat. Oh, Kalau tanpa alat ya kita gunakan berat beban badan sendiri. Misalkan push up, sit up, back up, banyak hal ya. Sit up sendiri untuk kan pengencangan otot perut tuh bisa banyak jenisnya. Bisa leg raises, bisa crunch, bisa plank, banyak hal gitu kan. Jadi Saya itu kenapa begitu? Karena saya memanfaatkan waktu kan gak bisa terlalu banyak di luar ruangan, Iya. apalagi pandemi gini kan. Iya, betul. Makanya saya memanfaatkan waktu-waktu yang ada di rumah, misalkan pas mau tidur seperti itu. Kemudian yang kedua ya renang. Saya sempatkan renang lah, masih rutin renang sore hari, renang ya. Ya banyak hal sih sebetulnya, cuma karena pandemi saya 2 itu aja mungkin, Dua itu aja yang dulu. bisa dilaksanakan. kalau renang itu memang salah satu olahraga yang semuanya bergerak ya, Semuanya dari otak bergerak. juga harus konsentrasi, Iya. semua badan kayaknya salah satu olahraga. Renang. Koordinasinya harus. Iya. Renang itu termasuk olahraga yang risikonya paling rendah, Heeh. paling minim jika bisa berenang. Tapi kalau nggak bisa berenang bisa Nah, berenang. iya, kuncinya harus bisa berenang Iya, dulu ya. iya. Kenapa itu kunci begitu? paling penting. Karena kenapa dibilang risikonya kecil? Itu apa ya? Gravitasi itu istilahnya terabaikan lah. Kita terbantu dengan tekanan air. Jadi kalau misalkan kita lagi terkilir, disarankan malah berenang. Kita keseleo, misalkan berenang. Kita badan kaku misalkan habis kerja apa ya, misalkan berenang. Malah kalau diem ya maka akan tambah lama penyembuhannya. Berenang itu bisa terapi, makanya ada istilahnya terapi air. Itu ya hidro massage, itu loh hidro massage, Iya, iya. pijat air. Iya. Ya, saya sering ke anak-anak itu, kalau kamu cuman sakitnya hanya pegal-pegal karena letih bekerja, letih bermain, kamu renang saja, jangan jadi hambatan. Kecuali kalau misalkan sakit yang demam, sakit kepala, batuk, pilek, misalkan belum dulu, karena penyebarannya kan lebih rentan tuh kalau batuk pilek kayak gitu. Jadi kalau hanya sebatas apa Sakit tadi? otot gitu ya? Sakit otot, Iya. pegal-pegal itu misalkan malah berenang lebih Berenang. bagus. Begitupun untuk penyembuhan asma itu disarankan oleh dokter seperti itu, renang gitu, karena dia akan menguatkan otot pernapasan. Kardiorespiratori itu ya melatih otot jantung dan paru. Makanya sehat, dianjurkan sekali memang untuk renang itu. Berarti renang itu membantu penyembuhan banyak penyakit ya Pak iya, Apri ya. kesehatan paru-paru. Kan di situ kenapa paru-paru, kan di situ ada manage apa ya, pengaturan Oksigen. pernapasan, oksigen saat bernafas, saat keluar, inhaler, exhaler gitu. Iya, iya. Wah, lama nggak berenang. Aduh, saya Padahal belum nggak bisa berenang. Kalau berenang, Cuma kungkum. Kalau manfaat yang dirasakan Pak Apri setelah dari rajin olahraga, terus itu mungkin kadang kan kita turun nih motivasinya nggak olahraga, itu apa sih perbedaannya ya? Atau mau memulai itu kan kayak susah banget nih. oh, untuk mencari itu ya motivasi ya. Iya. Supaya rajin tiap Kalau hari. saya sih biasanya tentukan sasaran atau tujuan. Goals ya Pak ya. Iya, goals itu, tapi tidak neko-neko, tidak terlalu berat, tidak berlebihan. Karena kalau terlalu tinggi tujuannya, khawatirnya kalau apabila dia tercapai, dia akan langsung kembali drop kembali. Oh, Yang ini aja lah, yang ringan dulu tujuannya. Saya ingin apa ya?
sehat. Ya, Terhindar dari corona. Iya. ini kan kalau misalkan lemak tuh ya, apa bakar lemak. Ibu kan gitu biasanya ya. Tapi dia pengen instan. Mm-mm. Dia tanpa motivasi tinggi tuh, kalau misalkan nggak kok sebulan kok masih begini ya, kok malah nambah, 2 bulan kok malah nambah. Makanya untuk membuat kita lebih lebih baik itu jangan terlalu tinggi lah targetnya. Yang kedua, berolahragalah dengan yang kamu sukai. Ya saya gitu, saya suka renang ya renang aja. Iya. Saya nggak mau misalkan ya sepak bola saya nggak suka, ya udah tidak akan terlaksana. Iya. Makanya satu hal dimulai dengan sesuatu yang kamu Disukai. Sesuai Hobi passion ya lah, Pak ya. ya sesuai passionnya dia apa gitu. Yang ketiga, perlu motivasi dari orang lain. Orang Dukungan, terdekat, support. dukungan. Kalau misalkan anak-anak ya dukungan orang tua, ya kakak. Kalau yang mungkin udah dewasa, mungkin dukungan orang terdekat lah sekitarnya. Itu aja sih kalau saya, 3 hal itu aja. Mungkin kayak pertemanan sehat gitu nih Iya. kita. Jadi ayo kita olahraga bareng, Iya, sehat ngajak-ngajakin bareng. support Iya. support sistemnya itu harus Bener. bagus ya Pak Apri ya. Betul. Iya. Kemudian Pak Apri, kita ini kan ada di masa pandemi ya sampai saat ini, bahkan udah setahun nih ya Miss Dan Rita. terkadang kan mobilitas kita tuh tetap Terbatas harus ya. harus Kita harus tinggi tetap ya. beraktivitas Harus di tetap luar. beraktivitas di luar. Ada nggak sih Pak kira-kira tips supaya terhindar dari corona ketika berada di tempat umum Iya. di masa pandemi seperti ini? Mungkin bisa Untuk- di-share ke anak-anak. Agar tetap bisa olahraga itu gimana maksudnya? Gimana? Agar tetap bisa olahraga tapi bisa menjaga prokes itu Kak, gimana? Iya. Iya, begitu. Kalau saya menyarankan ada beberapa jenis olahraga yang bisa dilaksanakan tanpa kita keluar rumah ya. Walaupun keluar rumah kita tetap bisa menjaga prokes. Kalau misalkan kita nggak bisa keluar ya, menjaga kerumunan, kita bisa melaksanakan di rumah seperti yoga. Ikut orang tua aja yoga, nggak masalah, nggak ada aturan usia yoga itu. Misalkan itu kan yoga pentingnya untuk relaksasi, tidak stres, Meditation gitu kan. meditasi yaitu mengatur pernafasan seperti itu. Kemudian senam aerobik bisa. Dulu kan mungkin di tempat umum ya aerobik itu. Iya, di Ada lapangan strukturnya gitu ya, Pak ya. sendiri. Kalau sekarang kan tinggal setel YouTube, Setel play YouTube. YouTube bisa kita langsung di rumah. Iya, ya. Sama Anak-anak orang tinggal tua. buka YouTube aja, pilih yang mana yang Iya. mau ya. Iya. Terus Kemudian kalau untuk jogging, kalau fasilitasnya memadai di rumah punya treadmill, kenapa enggak gitu iya kan. betul. Untuk lebih apa ya, karena kan boring ya kalau lihat treadmill itu, yang dilihat tuh itu aja kan. Bisa dibuat layar tuh di depan, misalkan ada televisi, pindahkan ke depan treadmill, kita pasang apalah tontonan yang menarik, tetap terasa kita menyukai tapi olahraga kita dapetin. Iya. Dan untuk Betul catatan untuk olahraga disarankan 30 menit minimal sekali, itu 30 menit, karena proses kalau memang tujuannya untuk pembakaran lemak ya, disarankan minimal 30 menit karena 3 menit tersebut dimulai prosesnya pembakaran lemak di dalam tubuh kita. Kalau di bawah itu hanya mengambil dari glukosa atau darah apa yang ada di darah. Jadi cuman istilahnya yang dimakan dijadikan tenaga, itu digunakan untuk aktivitas. Tapi kalau udah lebih dari 30 menit Sudah itu membakar lemak. pembakaran energi yang diambil dari makanan, terus diambil juga dari lemak-lemak yang tersimpan. Lemak itu kan cadangan energi. Iya. Makanya disarankan ya minimal 30 menit. 30 Sudah menit. terpakai gitu ya cadangan energinya gitu ya Pak ya. Biar tumpukan lemaknya kita terbakar. terkurangi ya. Tabungannya itu. Selama ini Miss Novi cuma 15 menit udah aduh sudah. berarti belum itu Miss. Oh, belum ya, belum terbakar belum lemaknya. terbakar. Jadi kalau kita harus 30 menit 30 menit. minimal. Itu pun catatannya ada intensitas ya. Intensitas itu beban latihan. Kita analogikan gini, jalan 30 menit dengan lari jogging 30 menit itu kan berbeda. Iya. Kalori yang dibakar untuk energi itu akan lebih besar yang jogging, karena intensitasnya lebih besar jogging. Coba rasain nanti kalau kamu jalan muter ya 30 menit dengan jogging, pasti akan lebih terkuras keringatnya akan lebih banyak saat jogging. Begitupun kalau nanti lebih berat lagi, misalkan ada sprintnya, ada lari cepatnya, pasti akan lebih besar lagi gitu. Jadi tergantung
waktu itu tergantung dari intensitas latihan gitu. Nah, kalau kita harus mulai rajin olahraga nih ya, terutama di masa pandemi Itu, ini ya, Miss Novi ya. itu Iya, benar. betul. Itu kan yang di dalam ruangan tuh. Iya, kalau yang di luar nih Pak. Kalau yang di luar kita nih di dalam rumah terus boring gitu Bosan. kan. Kita keluar yuk, terusnya keluar pakai sepeda, bisa kan? Ah, Iya. iya itu juga lagi Nah, ngehits ya sekarang olahraga hitsnya itu. paling hits itu sekarang bersepeda. Itu tetap kita bisa menjaga protokol kesehatan kan dengan pakai masker, nggak masalah kan. Masker pun kan ada jenisnya tuh, ada masker yang bedah itu, surgical masker gitu ya, Mas, ya. untuk yang masker bedah. Kemudian ada juga yang N95, cuma kan N95 kan terbatas, Iya. tergantung apa ya kantong kita, kalau memang nggak masalah ya bagus. Cuma untuk lebih ringan sih yang masker bedah, lebih Masker ringan, bedah ya. lebih nyaman gitu. Tapi berarti aman saja ya Pak ya berolahraga memakai masker atau bagaimana sebaiknya? Sebetulnya kita itu kan perlu oksigen, Iya. oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, O2 masuk, CO2 keluar. Nah kalau dengan masker memang terhambat itu sebetulnya kan ada filternya jadi masker ya, masuknya gimana keluarnya gimana, malah mungkin kalau keluarnya mah tertahan oleh masker. Sarannya sih sebetulnya kalau nggak ada orang buka aja Buka maskernya saja ya. iya. Dan kita cari memang tempat-tempat yang tidak ada asap kendaraan itu kan mengandung karbon tuh, karbon monoksida kalau kendaraan. Makanya kita cari tempat-tempat yang kayak hutan, tanpa ada sepi ya, Pak, yang ya, sepi yang- gitu, lebih aman sebetulnya. Dari orang pun aman, dari kendaraan pun aman, gitu. Di polusi maksudnya. Sepeda, kemudian apa lagi? Sementara ini sepeda yang bisa lebih merakyat ya. Mungkin jogging juga Pak ya Jogging bisa juga. di Jogging luar kalau bersama outdoor, halnya iya. dengan yang tadi. Kita cari tempat yang memang sepi, jauh dari keramaian, ya sehatnya dapat, olahraganya dapat. olahraganya dapat Iya. juga. Iya. Kalau sekarang tuh kayaknya ngehits itu sepeda dan Sepeda. maraton juga kayaknya. Maraton mulai hits lagi. Iya. Kan ada loh Miss maraton virtual. Waduh, gimana Iya. tuh maraton Saya virtual? pernah lihat itu di berita itu di televisi, itu triathlon malah. Triathlon ya? Triathlon itu renang, dia renang berapa ribu meter, kemudian habis renang dia naik sepeda. Wah, itu membahayakan tidak itu untuk Next, mungkin untuk jantung kah atau apa kayak gitu itu karena memang untuk daya tahan sebetulnya, untuk latihan daya tahan tubuh. Ya, dia renang dulu ya. Tapi kalau triathlon kan memang dilombakan itu internasional. Tapi kalau kita ya kalau memang mampu renang nggak usah banyak-banyak, renang. Setelah itu renang lanjut ke sepeda. Setelah sepeda langsung lari gitu. Dan itu hebatnya di televisi itu kemarin tayangan itu sepeda yang ergocycle yang di tempat statis. iya. Ya, tapi ada layar. Dia itu nanti ada kalau misalkan pesaing kita itu bisa cepat goesnya cepat, dia ngandalin kita. Jadi ada itunya, ada ada layarnya. Jadi ketahuan dia lebih cepat. Oh, cepat. gitu. Nanti kan menentukan dia juaranya kan yang duluan sampai Iya, ke iya. finishnya. Begitu kan saat lari itu di treadmill larinya. Kalau zaman dulu kan sebelum pandemi memang di alam terbuka. Dia di laut, renangnya di laut. Kemudian cari sepeda harus siapin oleh panitia kan di pinggir di pantai, naik sepeda terus ke pegunungan kemana. Selesai rutenya sepeda, jogging atau lari, maraton itu deh. Itu. Kalau sekarang kan mungkin ya karena pandemi, bagaimana caranya biar pandemi tidak membatasi seseorang untuk melakukan sesuatu, makanya dibuatlah teknologi jadikan apa ya solusinya. Iya, benar. Solusinya adalah itu renangnya di kolam renang, sepedanya sepeda statis yang di tempat, kemudian larinya pun lari pakai treadmill. Jadi dia kemana-mana di situ aja. Iya. Gitu. Tetap bisa terlaksana Benar. gitu ya, tetap sehat ya Pak Iya. ya. Iya. Nah, Pak Apri, mungkin bisa disampaikan kepada Cool Kids SD PPSB 3 dan semuanya ya yang viewers Crunchy Time protokol kesehatan nih Pak Apri. Kan Iya, kita untuk mengingatkan viewers ya. Betul sekali. Protokol kesehatan ya. Mhm. Pada awalnya ada 3 ya. Iya. Ada Karena 3M. sering berkembangnya apa ya? Berkembangnya virus ini berkembangnya kan. virus, malah sampai istilahnya ada varian baru. Varian itu. baru Benar. betul. Yang kadang-kadang kayak makanan gitu, kayak minuman ada banyak variannya. Kalau saya sih ada 5M. Pertama memakai masker. Ya, ini harus sekali nih ya, Ya, pakai tetap wajib masker. ya. di mana-mana. Makanya
saya dan ya Bu Nopi dan Bu kita juga memakai masker ya, karena jaraknya dekat sekali. Benar. Kemudian menjaga jarak 1 meter minimal, ini 1 meter nih ya. Kemudian mencuci tangan saja nggak cukup, dia harus pakai sabun. Dan kalau nggak pakai air bukan cuci tangan kali ya, cuci tangan airnya pun yang mengalir. Dan yang harus diperhatikan nggak asal cuci tangan, memang harus punggung caranya, Pak, ya? tangan, dari sela-sela jari tangan harus memang semua Semua dibersihkan ya. dibersihkan. Kemudian menjauhi kerumunan. Ya. Jauhi kerumunan tuh kerumunan. Social distancing. Distancing. Satu lagi apa ya? Menjaga Satu imun lagi tubuh kali ya. jaga imun. imun. Menjaga imun tadi dengan olahraga, makan makanan yang bergizi dan Bisa. istirahat. Yang cukup. Bisa Iya. menjaga imun. Oke, itu tadi seru banget, kita sudah ngobrol-ngobrol seputar kesehatan, banyak ilmu baru yang kita banyak ketahui sekali. dan juga informasi-informasi menarik seputar kesehatan. Tadi saya lupa. Kan tadi belum disampaikan tuh yang tiga pola hidup itu loh yang sehat. Kayak penjelasannya kan tadi baru itunya doang ya, Iya. 3 itu. Kayak tidur itu kan memang untuk tidur memang disarankan. Itu penelitian di luar negeri itu untuk dewasa itu 7 sampai 8 atau 9 lah pokoknya gitu. Iya. Jam per hari. Jadi kalau kita tidur jam 9, bangunnya jam 5, pas itu 7 ya. Kalau misalkan lebih awal jam 8 tidurnya, jam 5 bangun tuh 8 jam. Itu aman. Karena kalau tidurnya kurang malah itu akan daya tahan tubuh malah melemah. Ya, seperti itu. Kalau kebanyakan juga Ya. Jadi mager jadi. Makanya jadinya kan penting halnya ada aktivitas itu berkaitan dengan istirahat tuh. Iya. Aktivitas lebih, istirahat kurang itu nggak baik. Ya. Kemudian tidurnya banyak, tidur sedikit itu juga nggak baik. Makanya memang harus porsinya harus betul pas itu loh, antara istirahat, antara aktivitas dan makan. Kalau makanan itu ya untuk pandemi ya disarankan memang makanan yang penunjang untuk penguatan imun, misalkan sayuran itu brokoli, bayam itu bisa menjaga imun ya. Ditambah lagi dengan buah-buahan. Ya, banyak ya buah-buahan yang untuk mendukung untuk pembentukan imun tubuh seperti yang mengandung vitamin C. Iya. Kemudian untuk apa lagi tadi? Untuk olahraga tadi sudah ya, aktivitas itu. Oh iya, untuk olahraga sendiri disarankan itu seminggu 3 kali, 2 sampai 3 kali seminggu. 2 sampai 3 kali. Berarti kalau kita gambarkan tadi Senin olahraga, selang-seling gitu ya, Pak ya. Selasa Selasa istirahat, Rabu olahraga olahraga, lagi, Kamis istirahat, Jumat Olahraga. Sabtu Minggu Sabtu-minggunya Sabtu Minggu kita gunakan aktivitas yang lain. holiday. Aktivitas yang lain. Di situ makanya tadi saya sampaikan bukan olahraga tapi lebih kepada aktivitas fisik. Kan aktivitas fisik nggak mesti olahraga. Iya. Ada hal-hal yang memang gerak tapi kita apa itu. Iya. Seperti itu. Mungkin kayak beres-beres rumah, bantu orang tua. Bagus itu ya. Selain kita berkeringat, berolahraga juga Membantu orang pahala tua. lah, membantu Kulkas orang ini tua. kan selama ini meringankan beban orang tua. Iya, belajarnya kan pakai gadget nih Pak ya. Jadi kan kurang gerak. Jempolnya aja paling. Nah, bantu-bantu orang tua di rumah tuh Cool Kids. Kalau belum olahraga mungkin bantu-bantu aja gitu kan. Yang penting berkeringat. Ya, Cuci sepeda. Cuci sepeda lah. Intinya jangan sampai karena gak bisa keluar rumah kita mainnya gadget semua ya. Iya. Itu bahkan bisa merusak kesehatan kita gitu ya. Kadang dengan gadget kita lupa diri, lupa waktu itu loh. Keasikan. Ya, keasikan. Makan sampai lupa, saking asiknya main games kan. Iya, istirahatnya jadi Istirahat kurang juga ya Pak ya. Kurangi karena game terus seperti itu. Jadi ada kalanya memang di masa seperti ini terus pengaturnya harus lebih antara main, aktivitas, Dan Sekolah. istirahat, ya, seperti itu. Belajar ya itu penting itu. Oke,
itu tadi ngobrol-ngobrol seputar tentang kesehatan di masa pandemi dan juga tips-tips untuk tetap menjaga imunitas tubuh ya Miss Tita. Bersama Pak Agus ya. Iya. Terima kasih sekali Pak Agus, infonya sangat bermanfaat buat kita semua ya, agar tetap waspada, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga makan, menjaga istirahat dan juga memotivasi untuk olahraga. Kita habis ini olahraga yuk Miss. Ayo. Pertemanan sehat sehat. Kita harus support nih. Harus support ini. Iya, baik. Pak Apri, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada anak-anak? Pesan Mungkin salam rindu atau pesan anak-anak ini aja, paling kita lebih lebih perhatian lagi kepada kesehatan anak-anak, karena kalau udah sakit kita akan baru terasa ternyata sehat itu sangat berharga sekali. Karena kalau udah, mungkin kita nggak akan merasakan sesuatu hal jika belum merasakan. Mungkin saat kamu sehat sekarang ya, nantilah olahraganya itu sehat kok. Tapi pada saat kondisi sudah drop, sudah daya tahan tubuh udah menurun, udah merasakan sakit yang macam-macam tuh jenisnya tuh, kita baru sadar dulu itu penting sekali gitu. Makan diatur anak-anak ya, karena kalau makannya nggak teratur ya banyak hal nanti ya. Mungkin yang lebih utama ke sakit lambung itu yang lebih terasa sekali. Kalau kemudian tipes, mungkin banyak sekali gejala tipes karena itu berkaitan dengan sistem pencernaan. Sistem pencernaan dan juga mungkin itu waktu istirahat ya. Kalau Bener waktu banget. istirahatnya kurang, otomatis akan berpengaruh Bener terhadap banget. imun. Akhirnya imunnya jadi lemah gitu ya Pak ya. Jadi itu sehat itu memang nikmat yang paling utama itu. Betul. Kayak kata-kata mutiara gitu nggak Iya, sih? lebih baik juga mencegah daripada mengobati Bener. ya Pak ya, sebelum semua terlambat. Iya. Jadi yang paling utamakan itu adalah kesehatan. Bukankah dengan sehat kita bisa melakukan sesuatu pekerjaan apapun ya? Benar. Coba kalau nggak sehat, mau makan nggak enak, mau main juga nggak akan nyaman gitu Semua kan, terbengkalai. nggak akan fun, gitu. Makanya Benar. utamakan kesehatan dulu aja. Iya. Caranya tadi itu ya, 3 hal itu tadi. Ya, hal yang harus kita selalu ingat ya, Cool Kids dimanapun berada. Nah, oke, terima kasih Pak Apri sudah Sama-sama. main-main ke sini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, Ngobrol Miss lagi Novi, kita. dengan topik lain yang juga menarik. Benar. Iya, baik. Thank you sudah sharing-sharing dan juga berbagi informasi. Setelah ini Miss Tita dan juga Setelah Pak ini, Agus, kita akan main games-games seru Boleh, sedikit lah ya. Iya, kita akan ajak Pak Agus bermain game sama Iya. kita nih. Ini Oke. untuk fun-fun saja. Fun, kira-kira apa gamesnya? Tetap stay tune di channel SD PPSB 3.